Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Harapan dan doa kita semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat, kita lanjutkan pembahasan kita wa min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian dari akhlaknya junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ali radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikrin. Dinyatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, salah satu akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikri. Beliau tidak kondisi duduk, juga tidak dalam kondisi berdiri, kecuali beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau duduknya bersama dengan zikir, berdirinya selalu dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan taha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihi al-majlis. Beliau setiap dalam kondisi di dalam satu majlis, beliau menempatkan posisi duduknya itu di tempat yang paling strategis, yang paling bagus, yang mudah untuk dijangkau oleh semua para jamaah-jamaahnya. Jadi kalau beliau misalnya di dalam satu majlis, beliau duduk di tengah-tengah sehingga keseluruhan dari para jamaah, para sahabat itu bisa memandang Rasulullah dengan begitu mudah, dan ketika beliau menyampaikan sesuatu juga bisa didengarkan dengan baik dan jelas. Itu adalah di antara kemuliaan-kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau selalu di dalam majelis ini tidak ada yang disampaikan kecuali selalu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Setiap kesempatan yang ada, beliau selalu memberikan bimbingan kepada sahabat-sahabatnya di masa lalu. Kemudian dinyatakan la yahsibuhu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Dan juga beliau di dalam satu majelis yang dimana majelis itu bukan di dalam wilayahnya Rasulullah, jadi bukan di tempatnya Rasulullah. Artinya beliau datang, misalnya ada satu perkumpulan para majelis itu, di dalam satu perkumpulan itu Rasulullah hadir, maka Rasulullah menempatkan diri di tempat yang sangat sederhana. Jadi beliau tidak harus diberikan satu tempat yang mulia, kecuali memang posisi di saat itu di kalangan sahabat. Karena kalau di kalangan sahabat semua sudah mengerti itu Nabi kita Muhammad, itu Rasulullah. Tapi ada juga bagian-bagian masyarakat yang belum mengerti bahwa dia adalah Nabi Muhammad SAW, seorang utusan Allah. Maka Nabi Muhammad seperti lazimnya orang biasa duduk bersama mereka ketika Nabi Muhammad tidak dikenal oleh mereka. Artinya inilah dari nilai-nilai kelembutan Nabi Muhammad, kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak sebagaimana lazimnya setiap kita masuk ke dalam satu tempat kita mesti diberikan kemuliaan, tempat yang tinggi dan lain sebagainya. Beliau tidak. Ketika beliau masuk di dalam lingkaran seseorang yang dimana itu kelompok mereka, maka Rasulullah bergabung dengan mereka dengan memposisikan, misalnya datangnya belakang, ya duduk di belakang. Enggak kemudian beliau nampak kepingin ikhtiram, pengen dihormati, kemudian maju dan lain sebagainya. Itu diantara kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
man jalasahu aw fadahu min hajatin sabarau hatta yakuna huwa munsharif. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam majelis tersebut, kemudian semua umat, semua masyarakat, semua para sahabat itu ingin menuangkan segala masalah-masalahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi punya problem, punya permasalahan, punya bermacam-macam pertanyaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia punya kepentingan-kepentingan khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikapnya Nabi Muhammad? Beliau sabarahu, beliau selalu tabah dan sabar menunggu satu persatu dia akan menemui Rasulullah, mempertanyakan segala sesuatu, atau dia meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad. Ditunggu semua. Misalnya semasjid Al-Muqarrabin ini penuh gambarannya itu, kemudian semua ingin ketemu Nabi, ingin mempermasalahkan, ingin curhat tentang masalahnya satu persatu, maka semua akan dilayani oleh Nabi kita Muhammad. Dengan ketabahannya, kesabarannya, satu persatu semua masyarakat, dari kalangan orang-orang, para bangsawan sampai masyarakat kecil kepingin ketemu Nabi Muhammad SAW, begitu mudahnya dan diterima dengan baik. Itu dari akhlak mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam pertemuan-pertemuan yang lalu sudah pernah kita kisahkan, di mana beliau diundang oleh seorang yang miskin, seorang yang nggak punya, bahkan dia pengen ngundang Nabi, nunggu waktu kapan dia punya makanan yang enak, punya suguhan yang bisa diberikan kepada Nabi, nunggu karena dia nggak punya. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan hadiah dari orang dermawan, orang kaya raya dermawan, diberikanlah makanan yang lezat, yang enak. Saat itu orang yang miskin itu baru punya niat ini harus diwujudkan. Dia langsung bilang kepada keluarganya, mumpung kita diberikan oleh Allah rizki makanan yang enak, ini saatnya kita untuk mengundang Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu Nabi Muhammad juga mendatangi dengan cepat. Bahkan di dalam satu kitab yang sirah ataupun kitab maulid yang ditulis oleh seorang waliullah, Habib Ali Al-Habsyi menyatakan, idza ta'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Salah satu kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dipundang, yang mengundang orang yang miskin, bahkan kedatangan Rasulullah lebih cepat, muajjalah, buru-buru. Ini kalau dibanding dengan kita jauh sifat ini. Ya, kalau kita diundang orang miskin datangnya lambat-lambatnya. Tapi kalau orang yang tajir, orang yang luar biasa, datangnya buru-buru. Ya. Ini Nabi Muhammad enggak seperti itu. Justru beliau ketika diundang, yang mengundang orang miskin justru buru-buru untuk mendatanginya. Ya, itu diantara yang harus kita ambil contoh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sifat ketabahan, kesabaran Nabi Muhammad di dalam menemui para tetamu-tetamu, ya, beliau terus ditungguin. Kalau dalam satu majelis itu ditungguin semua sahabat-sahabatnya yang mempunyai problem, punya masalah, pengen curhat, pengen minta doa, pengen mempertanyakan beberapa masail kepada Nabi Muhammad, ditungguin semuanya hatta yakuna huwa al-munsharif anhu, sampai semuanya habis. Jadi sahabat sudah satu persatu sudah ketemu dengan Nabi, ada yang cukup mereka dengan datang kemudian bermusahafah, berjabatan tangan dengan Nabi, kublah mencium tangan Rasulullah kemudian pergi. Ada yang mereka mempertanyakan sesuatu, ada yang mereka minta didoain, ada yang mereka punya masalah-masalah dipertanyakan dulu. Satu persatu ditungguin oleh Nabi Muhammad SAW di majelis itu sampai semuanya sudah selesai, baru Rasulullah beranjak. Ini dari bagaimana Rasulullah melayani para sahabat, pada masyarakat di masa lalu. Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha ay bi mausurin minal qaul. Kemudian ketika mereka punya hajat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
selalu memenuhi hajat-hajatnya tersebut. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak punya kemampuan untuk memenuhi hajatnya orang, mungkin terkait dengan materi dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad tidak menolaknya kecuali menolaknya dengan bagus. Artinya apa? Memberikan satu hujah alasan ketika beliau tidak bisa membantunya itu, ya, tetap dalam kondisi menyenangkan kepada semua orang yang ada di situ. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat itu pernah dia menghibur seorang anak kecil, yang anak kecil itu dalam kesedihan. Di dalam kitab kecil namanya Akhlaqul Banin disebutkan ada seorang anak kecil, yabki, dia menangis anak kecil itu. Kenapa anak kecil itu menangis? Dianya punya peliharaan burung kesayangan, ya. Kemudian burung itu indah, burung itu cakep, ya. Di sekitar patoknya burung itu berwarna merah, bulu-bulunya yang sangat indah. Kemudian burung itu mati. Kemudian anak itu nangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takziah itu menghibur. Ya, anak kecil kemudian punya peliharaan burung yang disayangi, kemudian burungnya mati, anak itu nangis. Ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan anak tersebut, Rasulullah kemudian mendekati, mempertanyakan kenapa dia menangis. Kemudian Rasulullah menghiburnya, bahkan Rasulullah janji nanti mau dikasih lagi burung yang seperti itu. Ini dari kelembutan dan kasih sayang Nabi Muhammad, memperhatikan seorang anak kecil, diperhatikan. Mungkin kalau kita ngelihatin kemudian ada anak begitu, kadang-kadang kita ini bukan memberikan kasih sayang, memberi hiburan sama anak tersebut. Kadang-kadang ucapan kita ucapan yang menyakitkan, ya. Burung begitu aja mati, marah, nangis gitu. Bukannya kita memberikan, ya, hiburan seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad wasa'an nasu bastatu wa khuluquh. Ya, Nabi Muhammad yang Allah berikan karunia, yaitu tidak ada manusia yang paling luas di dalam nilai akhlakul karimah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan di alam jagat raya ini, yang Allah berikan keluasan nilai akhlakul karimah hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang diberikan oleh Allah kedudukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, junjungan para anbiya wal mursalin. Jadi semua nilai-nilai akhlak yang ada di dalam para anbiya itu ada di dalam diri Rasulullah. Semua mukjizah-mukjizah yang Allah berikan kepada seluruh anbiya wal mursalin itu ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hulu, ini bukan sebuah sanjungan-sanjungan yang tidak berhujjah, tidak berdasar, tapi ini memang pernyataan Allah. Ya, kita harus yakini, tidak boleh, ya. Makanya kadang-kadang ada seumat Islam ini terjebak di dalam kekeliruan atau tergelincir di dalam pemahaman firman-firman Allah. Nabi pernah menyatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Loh, ayat ini adalah difahami secara kontekstual, secara zahirnya saja. Beliau menyatakan bahwa aku ini adalah manusia seperti kalian. Jadi maksudnya para mufassir hanya menyampaikan bahwa Rasulullah itu min jinsil insani, beliau adalah dari jenisnya manusia seperti kalian. Tapi dalam kesamaan dari, boleh dikatakan ada struktur, ya, dalam terciptanya seperti itu. Tapi Allah memberikan segala sesuatu yang ada di dalam diri Nabi Muhammad itu, ya, tidak sama seperti kita. Satu, ketika Allah menyatakan yuha, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti dibandingkan Nabi Muhammad diberikan wahyu, lah seluruh anbiya juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu,
kapasitas nilai wahyunya juga berbeda. Ya, ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yuna Adam, kepada Nabi Yuna Nuh, kepada Nabi Yuna Musa, tapi Allah belum menyatakan akmal, artinya belum menyatakan ini yang paling sempurna. Ya, ketika kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diberikan oleh Allah, ya, akmal tu, ya kan? Jadi baru menyatakan Allah akan sempurnakan itu. Ya. Kemudian dipuji Nabi Muhammad. Semua anbiya wal mursalin mempunyai akhlak yang agung, tapi Nabi Muhammad dipuji langsung khusus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah anugerah yang Allah berikan. Kemudian juga diceritakan dari sifat jamil, indah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, nilainya berapa? 50% dari sifat jamil yang Allah karuniakan. Kemudian Nabi Yusuf dikasih lagi 25%. Sisa dari 25% diberikan oleh Allah minal anbiya wal mursalin wa nabiyuna Adam wa banihi, dan semua dari keturunan Adam itu diambil nilai jamil jamilah, indahnya tampilan itu hanya dari 25% tersebut. Bagaimana enggak keagungan Rasulullah yang paling agung di antara manusia yang paling agung. Kemudian wasara lahum aban wasaru indahu fil haqqi sawa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dinyatakan beliau pada saat itu, ya, dijadikan oleh aban gitu, dijadikan sebagai seorang ayah, semua para sahabat, semua pada orang-orang yang bertemu Nabi Muhammad itu, beliau itu adalah merasa, ya, merasa bahwa Rasulullah itu seperti bapaknya, Rasulullah seperti orang tuanya. Itu kalau kita bertemu gitu kan, bertemu, jadi ngerasakan begitu indahnya kasih sayang yang diberikan Nabi Muhammad kepada, ya, semua mendapatkan. Bahkan ketika sahabat semua berkumpul, itu dia merasakan punya posisi yang hebat-hebat gitu. Pokoknya ngerasa aku bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi yang lain juga merasakan aku juga bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi semua merasa memiliki Nabi Muhammad SAW. Itu dari kesempurnaannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita kan nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, kayak misalnya kita adalah punya guru di masjid kita, kan begitu banyak gurunya di masjid kita Al-Muqarrabin ini. Jadi kita bisa mendekat kepada satu guru, tapi rasanya kepada guru ini kita nggak bisa mendekat, dan rasanya ada jarak, kita nggak bisa dekat dengan guru yang satunya. Ya, ini diantaranya adalah perbedaan nilai akhlak, ya, yang dimiliki oleh kita dengan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian majlis-majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan majlisuhu majlisun hilmi wa haya. Majlisnya Nabi itu majlis yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, dan dibangun oleh Nabi Muhammad. Setiap orang yang hadir di majlis Nabi Muhammad itu tiba-tiba mempunyai satu sifat yang sangat luar biasa, yaitu nilai haya, nilai rasa malu, yang Rasulullah menyatakan al-haya'u minal iman. Haya itu bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Jadi orang yang sudah kumpul di majelis Rasulullah itu tiba-tiba kepekaan rasa malunya itu luar biasa. Kayak misalnya kita biasa kita ini sudah memakai baju lengan panjang misalnya satu ketika. Rasanya ketika kita pakai baju lengan pendek itu kayak nggak nyaman. Biasa kita ini selalu menutup kepala, kemana-mana menutup kepala. Tiba-tiba kita lepas itu rasanya tidak nyaman. Jadi rasa sifat haya itu semakin hari semakin kuat ada di dalam kepribadian seseorang yang bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanaman yang sangat hebat kepada para sahabat, wasabrin wa amanati. Jadi orang-orang yang selalu bersama Nabi Muhammad tertanam sifat yang mulia, yaitu
jiwa kesabarannya sangat tinggi, kemudian juga sifat amanahnya sangat tinggi. Karena termasuk bagian dari sifatnya para anbiya wal mursalin, 4 sifat itu tidak akan lepas ya. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Dari 4 perkara itu terus ya bersama dengan langkah-langkahnya para anbiya. Sehingga siapa yang berdekatan dengan Nabi akan mendapatkan nilai barokah, sifat kesabarannya akan tumbuh di dalam dirinya, juga sifat amanah. La turfa'u fihi al-aswat. Kemudian beliau selalu memberikan satu contoh. Beliau jarang sekali meninggikan suara. Jadi enggak ada kata-kata istilah kalau bahasa kasarnya teriak-teriak. Rasulullah tidak. Rasulullah itu menyampaikannya dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Ada satu hal yang pernah diungkapkan di dalam hadis di kitab Bulughul Maram, Rasulullah itu menyampaikan ketika khutbah beliau suaranya lantang, suaranya keras. Tapi kerasnya beliau itu ada ukuran. Di dalam hadis disebut ukurannya ketika beliau menyampaikan khutbah itu seperti seorang panglima perang. Seorang panglima perang menyiapkan pasukan perang untuk jihad. Jadi memberi semangatnya seperti itu. Jadi ketika menyampaikan khutbah itu seperti jamaah khatib itu, jamaah Jumat itu seperti pasukan perang. Rasulullah seperti panglima perang, mempersiapkan untuk berangkat perang dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan betul-betul lillahi ta'ala. Ya, bahkan Rasulullah digambarkan wajahnya itu rada memerah, kemudian pandangannya rada tajam. Itu di saat Rasulullah menyampaikan khutbah Jumat. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan dakwah ini, Pak, begitu jelas. Kata-katanya itu begitu jelas. Jadi seolah-olah ketika seseorang keluar dari majelis itu, beliau menyampaikan dakwah, terus kita semua pulang habis dengerin dakwahnya Nabi, itu semua yang hadir itu langsung bisa menyampaikan kepada keluarganya, bisa menyampaikan kepada temannya, bisa menyampaikan kepada saudara-saudara yang tidak hadir. Ya, itu saking hebatnya, saking mulianya Nabi Muhammad, diberikan oleh Allah segala-galanya. Cara menyampaikan dakwahnya singkat, padat. Beliau tidak bertele-tele, kemudian mudah sekali untuk orang-orang memahami di dalam mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam majelis Rasulullah ini tidak akan pernah terjadi melakukan sesuatu hal yang haram. Jadi tidak ada di dalam majelis itu melakukan sesuatu yang haram. Ya, kita kadang-kadang tidak terasa, Pak. Di dalam majelis tiba-tiba kebawa perkataan-perkataan masuk kepada ghibah, ya kan? Jadi kita bicara-bicara, ujung akhirnya kita sendiri masuk kepada pembicaraan yang nggak boleh, ghibah, ngomongin keburukan orang. Kemudian kita juga tanpa disadari masuk di dalam majelis, kita tiba menyampaikan sesuatu, ternyata di dalam menyampaikan itu muncul di dalam sifat kita adalah minal mutakabbir, sifat kesombongan. Lah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam majelis itu hal-hal yang menjurus kepada datangnya sesuatu yang haram ini tidak akan pernah terjadi, selalu dijaga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau tidak pernah di dalam majelis itu menyebarkan sesuatu keburukan yang perihal terhadap orang-orang lain, ya. Balkanu yatafadhaluna fihi bittaqwa. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis itu selalu memberikan nasihat-nasihat tentang keutamaan-keutamaan dan selalu memberikan motivasi orang tersebut untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaannya, menjaga ketakwaannya dimanapun berada, dan beliau selalu memberikan bimbingan mutawadhiin, orang-orang yang selalu tawadhu, selalu ya dia
mempunyai satu posisi yang sangat indah di kalangan masyarakat. Kemudian wa yuwakkiruna fihil kabir. Beliau selalu memberikan contoh, memuliakan orang-orang yang lebih tua. Yang pernah kita ceritakan dari pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu Nabi Muhammad pernah dalam suatu ketika mau memberikan minum kepada seseorang yang ada di sebelah kanannya. Ya. Tapi pada saat itu dalam satu riwayat di sebelah kanannya itu anak muda, yang di sebelah kirinya orang tua. Sedangkan Nabi menganjurkan untuk mengutamakan kepada yang lebih tua tadi. Apa yang diberikan contoh oleh Nabi? Nabi Muhammad memberitahu kepada yang di sebelah kanan. Apa yang dikatakan? Sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan yang pertama kali adalah engkau. Tapi di sebelah kiri kami ada orang tua. Aku izin untuk memberikan kepada yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi Nabi Muhammad minta izin kepada orang yang punya hak untuk mendapatkan yang pertama kali, yaitu di sebelah kanan. Tapi di sebelah kanannya adalah muda, yang di sebelah kirinya lebih tua. Maka Nabi Muhammad minta izin, haknya yang di sebelah kanan ini diutamakan kepada sebelah kiri, karena di sebelah kiri ada orang tua. Dan juga Nabi mesti yang muda juga nggak mungkin menolak. Ya iyalah, namanya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian wa yarhamuna fihi as-saghir. Kemudian Nabi Muhammad memberikan contoh bagaimana mengasihi, menyayangi kepada yang lebih muda. Wa yu'athiruna dzatal hajat wa yakhfaduna ar-raghib. Kemudian Nabi Muhammad juga memenuhi semua hajat-hajatnya para sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, dan Nabi Muhammad selalu menjaga orang-orang yang dalam kondisi dia terasa asing di tempat itu, maka Nabi Muhammad akan selalu perhatikan. Ini bagian dari nilai-nilai akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua untuk bisa mengamalkan dari akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin farij alal muslimin, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, ya ghani ya hamid ya mudhi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'atikan maksiatik wa bi fadlika aman siwak. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa fatna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.